cerita Sangiran bermula dari sini, yang mana di Sangiran ada 4 formas tanah. Yang pertama formas Kaliben, Pucangan, Kabu, dan Puro. Kita kupas satu persatu dari formas Kaliben, Kaliben Solo, asal mula Sangiran. Teori yang ada teori evolusi yang katanya kita berasal dari bangsa monyet, tapi tidak ada satu teori pun menyatakan kita dari monyet. Yang mana dari 6 juta tahun yang lalu ya. Belok kiri ke Jalan Parkir Museum Sangiran, lalu belok kanan ke Jalan Sangiran. Belok kanan ke Jalan Sangiran. Dinosaurus pak, mamut. Nanti kita jalan kaki lagi pulangnya tuh. Naik ojek. Ojek online tuh. Mama sendirian. Wah, nanti beli gantungan, ayo. Selamat siang, Pak. Fotonya. Ini kok sama pemadunya. Oh, oke, siap. Terima kasih, Pak. asli Solo dari mana? Dari asli Solo. Asli Solo. Nggih. Solonya? Cang sawit. Oh, Cang Sawit. Nggih. Dulu Mama waktu kuliah ke sini. Akhirnya Belum iya. Sekian tahun 2011 tanggal 15 Desember. Selamat siang, selamat datang di Museum Manusia Purba Sangiran. Perkenalkan, nama saya Pak Manto ya, yang bertugas sebagai komandan museum. Jadi nanti ada 3 ruang pamer. Yang pertama ruangan kekayaan Sangiran, 2 langkah-langkah kemanusiaan, dan terakhir ruangan masa kemasan Homo erectus. Sebelum masuk di sini kita bisa melihat ada lapisan tanah lahar vulkanik tertua di Sangiran. Jadi lahar vulkanik. Yang mana usia lapisan tanahnya kurang lebihnya 1.800.000 tahun. Yang mana pada saat itu
Sangiran merupakan lingkungan rawa-rawa. Ini cerita singkatnya, Sangiran lebih dari 2 juta telah mengalami yang namanya dari laut menjadi rawa-rawa hingga daratan. Nah, daratan terbagi 2, yang pertama subur, kemudian kering dan tandus sampai sekarang. Nah, di sini ada lahar vulkanik. Kenapa museum dibangun di sini? Salah satunya lapisan tanah sangat kuat, padat, tidak mudah erosi yang pertama. Yang keduanya diperkirakan di dalamnya tidak mengandung fosil, jadi tidak takut merusak situs yang ada di Sangiran. Aman. Yang mana Museum Sangiran dirintis mulai tahun 1974 oleh almarhum Mbah Toto Marsono. Awalnya fosilnya dikumpulkan di Balai Desa Sangiran, dekat dengan Pagi sana. Kemudian tahun 83 di sini dipindah di Kerucut, dari bawah langsung ke atas. Museumnya rumah joglo kecil tahun 83. Kemudian tahun 2007 di dalam museum yang besar ini diperluas hingga kurang lebihnya 2 hektar ya kurangnya. Kemudian tahun 2011 diresmikan, jadi dirintis mulai tahun 74 hingga sekarang. Diperkirakan di Sangiran itu ada Gunung Merapi purbanya. Jadi selain Gunung Merapi Mbah Marijat, Gunung Lawu Jawa Timur, di sana ada Gunung Merapi purbanya. Buktinya ini, museum didirikan di atas lahar vulkanik. Akan tapi dari semua ilmuwan yang dari Sangiran sampai sekarang belum bisa menemukan bekas keberadaan si gunung yang ada di Sangiran. Karena apa? Memang kan dari segi tanahnya mereka sudah pada rusak, ada longsor. Yang jelas tidak rusak ya, ada longsor. Tapi ada buktinya, ini ada lahar vulkanik. Oke, kita lagi ke dalam. Iya, batu vulkanik tuh Pak. Kan padat, kuat, tidak mudah erosi. Di lahar yang sudah membeku. Bisa disentuh ya, ini ya bisa dipegang. Laharnya ini lahar vulkanik. Belum terperkenalkan untuk data tamu dulu bersatu nama saja. Iya. Kamu bisa tulis namanya. Ruang pamer pertama itu ruangan kekayaan Sangiran. Kita lihat sebelah sini. Cerita Sangiran dari situ ya, cerita Sangiran bermula dari sini, yang mana di Sangiran ada 4 formas tanah. Yang pertama formas Kaliben, Pucangan, Kabo, dan Tolopuro. Kita kupas satu persatu dari formas Kaliben, Kaliben Solo, asal mula Sangiran. Jadi kurang lebihnya 2.400.000 tahun yang lalu Sangiran merupakan lautan. Nanti kita di sini bisa melihat buktinya temuan fosil-fosil laut. Dari laut Sangiran berubah menjadi formasi Pucangan atau lingkungan rawa-rawa. Dengan rawa dibangun hutan batang bagi semula Filipina. 1.800.000 ton menjadi rawa-rawa. Sehingga selain rawa-rawa ada hewan darat dan hewan dasar namanya gajah purba jenis mastodon. Di Sangiran ada 3 gajah purba. Yang pertama mastodon, stegodon, dan lepas. Mastodon paling awal. Ukurannya kecil karena mereka punya di rawa-rawa daripada terbatas. Kemudian manusia purbanya mulai datang ke Sangiran sejak kurangnya 1.500.000 tahun yang silam. Namanya Meganthropus parajavanicus. Itu mastodon paling tua sejauh bahkan se-Indonesia. Sampai sekarang Meganthropus masih tertua se-Indonesia. Dan dari rawa-rawa Sangiran berubah menjadi formasi apa? Atau lingkungan daratan yang subur. Ini masa kemasan Sangiran. Masa bangunan dan mulai Sangiran pada Kolonial berbau Banten, Pujangan, Harimau, dan Melayu. Kemudian kurang lebihnya 730.000 tahun menjadi hutan terbuka, daratan yang subur, menjadi masa kemasan. Dari Meganthropus parajavanicus, dari gajah mastodon digantikan yang kedua namanya Pithecanthropus erectus. Kemudian gajahnya menjadi besar, namanya stegodon, gajah paling gede. Di masa purba yang kedua namanya Pithecanthropus. Mereka ada di dalamnya dengan bersama hewan-hewan yang berbeda jenis, kerbau, rusa, harimau,
ada Sangiran. Itu adalah masa Sangiran sejak 730.000 tahun silam. Dan dari sumber Sangiran dari formasi Notopuro kering dan tandus. Dia isi melalui kering dan tandus di tahun habis atau Jogja, Burban dan Bangka semuanya bersama seluruh Sangiran selama Oke, kemudian kurang lebih 300.000 tahun yang lalu sampai sekarang Sangiran jadi kering dan tandus. Kemudian kehidupan purbannya mulai pernah sekitar 200.000 tahun silam. Tapi keseluruhan sejarah akhirnya mereka pernah sekitar 100 tahun pernah. Jadi sulit dari pakai minum selain pada aktivitas gunung yang terus menerus. Jadi ini sejarah tentang Sangiran yang mana Sangiran bermula dari lautan menjadi rawa-rawa hingga daratan. Dan kita melihat ke area situ Sangiran. Di luas situ Sangiran, tanah yang mengandung fosil. Situs Sangiran seluas 9,21 km persegi di perbatasan selatan dan utara dan melintang di depan pasir Jawa Muat ini. Iya masih ada ya, Gunung Merapi masih ada, Merbabu, Gunung Lawu, Taman masih ada. Yang pernah yang ada di Sangiran pernah. Jaraknya 80 kilo ke Gunung Lawu 60 kilo berarti. Sangiran di tengah-tengahnya. Terjadinya letakkan di puncak ibadah permukaan pasir Jadi untuk luas situsnya, jadi tanah yang mengandung fosil luasnya 59 km persegi, mencakup 3 kecamatan, ada kecamatan Kaljambe, Pelupur, dan Gemolong. Di area 59 tersebut tidak boleh dibangun besar, pabrik tidak boleh. Makanya orang terakhir sini, khususnya yang di Kaljambe kalau ke pabrik harus ke Karanganyar, ke Solo, karena hanya tidak boleh dibangun besar. Ini tentang sejarah Sangiran. Kita lihat di sini ada terbentuknya kubah Sangiran. Ini setelah mulanya Sangiran. Ya, pernah yang mana Sangiran dulunya awalnya data yang sangat datar, yang mana ini dulu ada di depan laut rawa-rawa data yang terpendam oleh material bumi. Kemudian ada aktivitas bumi, itu ada tekanan dari dalam bumi yang disebut dengan endogen ya, yang mana akhirnya Sangiran terangkat membentuk sebuah kubah raksasa di Sangiran. Kemudian kubah yang terbentuk lama-lama mengalami erosi atau longsor karena ada curah hujan yang terus-menerus. Nah, setelah erosi inilah baru bisa ditemukan sisa-sisa kubah masa lalu berupa fosil bisa ditemukan. Ternyata untuk mendapat fosil di Sangiran tidak sulit, tidak harus menggali. Ternyata ketika musim hujan tanah longsor mereka pada nampak. Bahkan Sangiran sebelum diteliti oleh para ilmuwan, ternyata warga sudah banyak menemukan fosil. Hanya saja belum tahu namanya. Ketika pas mau cangkul, membuat ladang, mereka mengenai kepala gajah, gajah kepala rumput tapi singkirkan. Katanya dia memberi nama, katanya belum buto atau tulang raksasa. Karena saking besarnya. Bahkan dikeramatin ya, digunakan sebagai pengobatan alternatif. Tulangnya ditumbuk obat goreng, jadinya sakit perut. Nah, kemudian datanglah orang Jerman namanya H.R. von Kurzweil, ilmuwan dari Jerman, seorang arkeolog, datang sana melakukan penelitian. Ternyata yang diberi nama berikut adalah fosil-fosil hewan purba. Jadi warga pasaran banyak belajar dari orang Jerman namanya H.R. von Kurzweil. Ini ya, ini tentang kuasanya. Udah, kita lihat ke contoh lapisan tanahnya. Ya. Yang paling bawah 1-2, ini lapisan tanah bekas laut. Kalau masuk galuh warnanya warna biru ya, dalam warna abu-abu ya. Ini lapisan tanah yang berusia 2.400.000 tahun. Yang nomor 3 namanya Bresi bawah, pembatas antara laut naik ke rawa-rawa. Ada pembatasnya namanya Bresi bawah. Yang lempung hitam ini bekas rawa-rawa. Bekas rawa-rawa, lempunya warnanya hitam. Ini masa akhirnya 1,8 juta tahun, yang mana Megantropus ada di dalamnya. Di atasnya ada namanya garis bank ya, pembatas antara rawa-rawa naik ke daratan, namanya garis bank. Ya ada pasir yang ini formasi apa? Hutan terbuka, data yang sangat subur. Ini masa kemasan Sangiran. Dari Megantropus menjadi Pithecanthropus erectus, hewan dasar komplit ya. Kerbau, rusa, harimau, gajah, banteng semuanya ada di sini sejak 730.000 tahun. Kemudian menjadi Notopuro kering dan tandus sejak 300 sampai sekarang. Jadi Sangiran dari laut menjadi kering prosesnya perlu waktu kurang lebih 2.400.000 tahun namanya Sangiran. Nah, di sini kita sajikan sedikit contoh lapisan tanah, di lapangan kita sajikan yang lebih luas lagi. Bicara dengan Mas, saya pengen bekas laut gimana tempatnya saya tunjukkan. Rawa gimana saya tunjukkan. Kemudian tanya nih temuan fosilnya, bukti fosilnya. Yang paling bawah ada fosil-fosil kan pernah laut. Fosil yang berusia 2 jutaan tahun ternyata sama sekarang sama, Pak ya, sama. Yang beda itu mungkin ukurannya. Di atasnya ada fosil kerang-kerang tawar atau fosil rawa-rawa.
Di atasnya ada fosil-fosil darat. Ada replika tengkorak manusia berubah bagian belakang Pithecanthropus ya, ada giginya. Ada alat juga dari batu, bola batu untuk berburu melempar ya. Batu yang tipis bagian pesonya untuk menguliti atau ngiris daging hewan buruan. Di atasnya ada fosil giginya kerbau, giginya banteng, giginya gajah, ada tanduk rusa, ada replika tengkorak manusia berubah bagian atas. Jadi khusus yang manusia berubah disajikan yang replika karena memang barangnya sangat sulit ditemukan, sangat langka. Jadi demi keamanan, keawetan disajikan yang replika. Meskipun replika, besarnya ukurannya disamakan dengan teman aslinya. Oke, kita bisa lagi. Ini ada koleksi fosil-fosil maut. Jadi ini ada gambaran sekitaran 2.400.000 tahun silam. Karena di tanah paling bawah ditemukan fosil-fosil cantang, kura-kura laut, ada kerang-kerang mutiara. Kalau pernah nonton film Jini ternyata sangiran juga ada. Ternyata sama ya. Jadi ini fosil yang binatang yang berusia 2 juta tahun sama sekali sama. Yang beda itu ukurannya. Di gudang banyak sekali ya di Arab yang ditampilkan. Ini gambaran sangiran 2 juta tahun silam. Oke, kita balik badan. Di sini ada 3 gajah kukuan zona dasaran. Yang pertama mastodon 1,8 juta tahun kecil karena di rawa-rawa. Kemudian menjadi stegodon, ini gajah paling besar ya, 730.000 tahun jadi lepas gajah modern. Yang mana lepas ini sampai sekarang adanya di kebun binatang Sumatera masih ada, tapi sekarang sudah punah semuanya. Ada perbedaannya, satu dari giginya mastodon, stegodon dan lepas. Nah, kemudian ini ada koleksi fosil gajah purba paling populer yang kayak stegodon. Satu ada gading, yang tengah ini gadingnya 4 meteran. Gajahnya besar sekali karena gading sampai 4 meter ya. Terus ya, itu jalannya gimana? Ternyata setelah diteliti ternyata tingginya sampai 1,4 kilo. Besar sekali. Satu ada gading 4 meter ya. 2 ada aturan atas, 3 ada aturan bawah, ada aturan hasta, pengupil, lengan, paha dan sebagainya. Ini ada anatominya. Jadi ini ada koleksi fosil gajah purba paling luas yang kayak stegodon. Yang mana ada di Sangiran sejak 730.000 tahun silam. Ini masih asli dari masuk sini. Ya. Misalkan kita nomor 9 ada tulang jari, jarinya gajah ini, jari gajah. Kemudian nomor 10 ada tulang belakang, gitu ya. 11 ada tulang rusuk, 12 ada tulang panggung. Ini semuanya ini dulu dinamakan balung buto. Pas mencangkuk kena kepalanya, kena gadingnya, kena tulang pahanya disingkirkan, katanya balung buto. Ternyata adalah fosil-fosil hewan purba. Oke, sekarang kita bisa lagi kita melihat ke bukti rawa-rawa. Ya, jadi ini ada 2 jenis buaya yang pernah Anda saksikan. Yang besar ini buaya atau krokodil ya, ini di rawa-rawa, panjangnya sampai 7 meteran. Yang besar ini masih asli orisinil giginya. Ini berat badannya lebih dari 1 ton. Kemudian yang satunya Galvalis buaya sungai. Jadi ada 2 jenis buaya yang dari saksikan, krokodil sama Galvalis, buaya rawa sama buaya sungai. Ternyata tidak ada di Kalimantan, di Afrika ternyata saya juga pernah ada buayanya 1.800.000 tahun yang lalu di lembur-lembur hitam. Sampai sekarang pun ketika musim hujan mereka longsor banyak ditemukan fosil buaya. Jadi ketika sekarang ditemukan fosil dilakukan di museum nanti dapat buaya. Ya, kita lagi ini semangat jadi tidak ada fosil yang utuh ya, jadi fosilnya cuma tangkangnya, giginya, tulangnya cuma ada cicak fosilnya. Kemudian di sini ada koleksi fosil hewan darat yang memiliki tanduk. Ada tanduk kepala kerbau, kemudian rusa dan banteng. Kalau kerbau tanduknya banyak, bantengnya membedat. Ternyata ya, memang benar sekali. Di Solo masih ada kerbau biasa selama dibayar. Ada satu Surabaya, tapi agak kecil, agak kecil karena ada evolusi dari makan terbatas. Ini semasa dengan gajah yang besar tadi, 730.000 tahun silam. Mereka hidupnya di hutan terbuka, daerah yang sangat subur. Ternyata sama ya, jadi kerbaunya, rusanya, bantengnya 700.000 tahun silam sama, yang beda ukurannya. Selain bertanduk, ternyata ada juga hewan darat lainnya. Ternyata sangat benar-benar konkret. Ada macan Jawanya atau harimau Jawa. Ini ada fosil kepala harimau purba. Ternyata juga ada badaknya, ya. Ada fosil kepala badak purba, ada ruang bawahnya, ada fosil babi hutan, bahkan kayu itu bisa menjadi fosil ini dan digambarkan sangiran 700.000 tahun silam, di mana Pithecanthropus mereka ada dalamnya. Jadi sangiran bisa mau berdasarkan bukti-bukti yang nyata. Tanya berbeda dengan fosil yang berbeda sangiran. Ini tidak ada masalah. Oke, yang datang satu hewan yang dulu
Homo sapiens di Sangiran digolongkan di satu nama yaitu dengan sebutan nama Homo erectus, artinya manusia yang jauh berdiri tegak. Ini kata lain dari Pithecanthropus ya. Mereka ini hidupnya masih nomaden, jadi masih berpindah ke tempat dan mereka hidupnya berburu dan meramu, kebanyakan dari daging mentah yang dimakan. Jadi jenis Homo erectus mereka pintar tapi pintarnya masih terbatas, masih membuat alat budaya, tongkat untuk bertahan hidup, untuk berburu. Kemudian meskipun ini replika, besarnya tulangnya, tangan, gigi disamakan dengan temuan aslinya. Memang posturnya setara dengan masa sekarang. Kemudian sama ya, tapi dia mungkin lebih suspek ya karena mereka berlari, berlari gitu ya. Kemudian umurnya pendek, rata-rata Homo erectus umurnya dari 3 sampai 35 tahun mereka sudah pada mati. Nah, kenapa? Yang pertama mereka belum berpakaian, kemudian dari makanan mereka masih lagi mentah, jadi kurang higienis. Ini sedikit gambaran tentang Homo erectus atau makhluk purba yang ada di Sangiran. Sejak 730.000 tahun silam ternyata mereka masih nomaden, kemudian dari makanan masih lagi mentah dan umurnya pendek. Tanya. Meskipun ada gambaran, ada api ya, tapi tidak ada bekas temuan tulang yang dibakar di Sangiran. Jadi apinya digunakan sebagai pengobatan ketika kedinginan sama mengusir hewan-hewan pada malam hari. Ini sedikit gambaran tentang makhluk purba yang ada di Sangiran sejak 700.000 tahun silam. Mungkin mau foto di sini? Oh, foto di sini deh. Enggak. Bener. Oke, kita geser lagi ya. Jadi, oke. Ternyata selain Sangiran atau sebelum Sangiran ada tempat lain ditemukan fosilnya. Contohnya di Trinil. Jadi ternyata sebelum Sangiran di Trinil, ternyata di Trinil lebih awal ditemukan oleh orang Belanda namanya Eugene de Bois atau De Bois. Singkat cerita tahun 1891 Eugene de Bois melakukan penelitian di Trinil. Beliau menemukan ada tulang paha bagian kiri sama atap tengkoraknya. Yang pertama kali diberi nama Homo soensis karena mereka ditemukan di tepi Bengawan Solo. Nah kemudian temuan itu cuma fragmen, jadi belum jelas. Akhirnya dari soensis menjadi nama Pithecanthropus erectus, manusia setengah kera. Karena belum jelas ya ini kerangka manusia, akhirnya diberi nama Pithecanthropus erectus. Kemudian ada temuan tengkorak paling muda di Sangiran. Nah tengkorak paling muda tahun 1969. Ini ada temuan tengkorak paling muda di Sangiran. Ternyata setelah diteliti, ternyata mereka sudah berdiri tegak, dibuatkan replika zero. Oleh karena itu, oleh para ilmuwan di Sangiran yang punya Pithecanthropus juga dengan sebutan nama Homo erectus, manusia yang sudah berdiri tegak. Ini replika ya, jadi aslinya disimpan di Museum Geologi Bandung karena 69 Sangiran belum punya museum. Meskipun replika disamakan bentuk dan ukurannya. Meskipun kita ke Museum Geologi Bandung, katanya juga dijadikan yang replika ya, karena memang banyak sangat langka. Ini paling bagus Asia mungkin temuannya, bahkan tersedunia ya, yang ada di Sangiran. Ternyata selain Sangiran ada tempat lain yang ditemukan fosilnya, tetapi Sangiran temuannya paling banyak. Ya. Oke, kita kisah lagi. Di sini ada 3 tingkatan. Jadi ada 3 tingkatan manusia purba yang di Jawa. Yang pertama ada Homo erectus arkaik, tipik dan progresif. Kalau di pelajaran sekolah ini yang Meganthropus, Pithecanthropus dan Homo sapiens. Cirinya kalau arkaik atau Meganthropus ya, dahinya menonjol, ya, giginya kuat, volumenya Meganthropus volumenya 870 cc. Nah, kemudian menjadi tipik Pithecanthropus erectus. Mereka benar ya, dahinya mulai gambar ke atas, volumenya berkembang 1000 cc. 300.000 tahun yang lalu saya menjadi kering dan tandus yang bertahan punah, tetapi ada beberapa yang mereka pergi meninggal Sangiran mencari hunian baru, mengikuti arah Sunan Bengawan Solo. Sampai kesimpulan saatnya ada menjadi progresif. Ini lebih maju dan kita diantara tipik dan arkaik karena apa? Volumenya berkembang 1100 cc. Akan tetapi jenis progresif sekitar 100 tahun silam akhirnya juga punah. Jadi manusia purba di Jawa akhirnya mereka punah sekitar 100 tahun punah. Setelah punah muncul kita di sini. Ternyata kita jenis baru. Nah, soal dari mana nanti dari Eropa kedua ada teori lagi yang berasal semuanya berasal dari Afrika hingga sampai ke Sangiran. Itu ya. Ini yang dari Jawa dulu ada 3 tingkatan arkaik, tipik dan progresif. Ada pelajaran sekolah Meganthropus, Pithecanthropus dan Homo sapiens. Ini ada contoh-contoh replika temuannya. Kemudian kita bisa balik badan. Ya. Fosil-fosil muda ini ternyata meskipun kering dan tandus, ketika musim hujan di Lumbung Hitam tadi longsor banyak temuan fosil-fosil muda ini. Ini semasa dengan buaya 1.800.000 tahun. Ini Sangiran benar-benar komplit. Dari kedua tahun, rawa-rawa, dan semuanya ada di Sangiran. Makanya Sangiran diambil dunia karena masakan kompletnya tempat dari Sangiran. Oke, sekarang kita mengenal ke alat budaya si Homo erectus. Ini ada bahan dasar
gomu atau jenisnya, ada batuan kalsedon, ada kersikan, ada kuarsit, ada andesit ya. Dari batu-batu ini dibuat alat budaya semacam ini. Ada alat batu pasif. Nah ini ada alat batu, ada serut, ada bilah, serpe, fungsinya sebagai pesonya untuk menguliti hewan buruan. Nah, pertanyaan apa tajam Pak, cuma batu, ternyata bukan batu yang baru, ternyata bisa untuk ngiris daging ya. Meskipun tidak setajam peso zaman sekarang. Ya jelas ini pesonya. Motong-motong pakai ini. Ada kapak penetak perimbas hingga memotong tulang dan daging hewan buruan. Bola batu untuk berburu melempar. Nah, ternyata zaman batu sudah ada di sana sejak kurang lebih 1.500.000 tahun yang lalu. Jadi Sangiran termasuk daratan paling tua, mungkin sejauh dan mungkin se-Indonesia. Kenapa? Lewat teman-teman Sangiran paling tua. Baik dari hewan purbanya, alat budaya Sangiran paling tua se-Indonesia. Oke. Kita kisah lagi. Ini ada cerita Sangiran atau lini masa Sangiran. Kita singkat saja ya. Jadi Sangiran mulai diteliti oleh orang Jerman namanya Gerhard mulai tahun 1934. Mereka buka dengan petanya pembuatan Vanes. Jadi ada namanya Vanes membuat peta. Salah satunya peta Sulistus Sangiran sama Trinidad Jawa Timur, dan petanya buatan Vanes 34 ada von Mosel dalam sana melakukan penelitian. Pertama kali yang ditemukan adalah alat batunya si gomu atau sekarang mereka berselancar di atas tanah. Kemudian terus berlanjut ya, sudah merdeka 1974 ada balai penyelamatan fosil Sangiran. Jadi ini rintisan museum Sangiran ya. Awalnya fosilnya dikumpulkan di Balai Desa Sangiran oleh Lurah Sangiran namanya almarhum Mbak Toto Marsono. Kemudian Balai Desa dan fosil akhirnya tahun 1983 dipindahkan di sini, tempatnya di Pangkalan 3 ya. Hingga di 84 dibuka ke masyarakat. Ini museum Sangiran. Kemudian tahun 1996 akhirnya Sangiran diakui dunia. Karena apa? 50% teman yang ditemukan di Sangiran itu menterinya mewakili sudah banyak. Cuma tahu perawan tentang akhirnya Sangiran ditetapkan sebagai hari warisan budaya dunia pada tanggal 7 Desember 1996. Sejak inilah warga tidak boleh ada yang menggajah cara liar, jual fosil, tidak boleh ada tindak pidana. Jadi meskipun sekarang menemukan harus dilaporkan ke museum terdekat nanti dapat budaya. Kemudian tahun 2007 di dalam museum yang besar ini yang taraf internasional pergantian museum di data juga ya, hingga tahun 2011 disebutkan lagi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Profesor Dr. Ismail Muhammad tepat pada tanggal 15 Desember 2011. Museum Sangiran diresmikan yang ketiga kalinya di 7 rumah dapat tiga yang 2011. 2014 ada 1, 2, 3, 4, 5 museum klaster diresmikan. Kita dikikilan. 2014 ada museum klaster Lembur, Menyerjo, Ukuran dan Dayu. Yang mana Dayu ini satu-satunya tertayang di Kabupaten Karanganyar, perbatasan Sragen. Yang lainnya ikut Sragen. Jadi monggo selain ke Sangiran nanti bisa berkunjung ke museum yang lainnya. Itu harapan kami ya. Tetapi di sana belum ada pemandunya ya. Jadi kalau ada pemandu harus bawa dari sini ya. Kita bawa ke sana. Ini tentang ruang pertama sudah selesai. Nanti kita geser ke ruang pamer 2 ya. Kita geser lagi. Oke, kita ke bawah tanah ya. Bawah tanah dulu. Kita turun. Kita turun ke bawah.
dunia. Bahkan itu terus berputar dan tidak berhenti. Berputar dan saling berputar menghadiri. Etasi membuat semakin timbangan pecah dan terlontar. Ada yang hilang, ada yang terlalu. Kumpalan-kumpalan tetap bersama-sama dalam suatu orbit membentuk planet, asteroid, komet, bintang, sana, dan ada masih berbentuk gas. Memiliki bintang. Di sini ada contoh batu meter yang jatuh di Sangiran. Jadi ada batu meter yang berjatuhan Sangiran. Dulu suatu saya kecil memang banyak ditemukan di tempat saya ya. Salah satunya ini contohnya. Biasanya sebutir telur besarnya. Biasanya kalau jatuh batu meter digunakan sebagai campuran bongkar keris zaman dulu, zaman dulu ya. Mungkin punya Sangiran selain kekerangan ada letusan gunung, mungkin ada hujan batu meteor ini. Oke. Kalau ini nggak replika ya? Ini asli ya. Asli ya. Dari sini ya, dilihat. Oke, kita lanjut lagi. Jadi kalau yang kita bongkarkan semuanya replika, jadi replika sebagai pembanding musim Sangiran. Kita bisa melihat di sini ya. Dari masa Paleozoikum 570 juta sudah ada kehidupan laut. Jadi air itu paling tua ya, air bakteri besar 1 hingga besar banyak. Dari masa Paleozoikum kemudian disusul masa Mesozoikum 252 juta ada kehidupan si dinosaurus ini ya. Jadi memang dinosaurus memang ada di muka bumi karena fosilnya ditemukan di muka bumi. Tetapi untuk fosil si dino ini tidak ada di Sangiran, bahkan di Indonesia tidak ada. Jadi adanya mungkin di Eropa ya, di Amerika itu ada. Yang jelas kita lihat 252 juta ada si dino, sedangkan Sangiran 2 juta saja baru lautan. Mungkin si dino ada di muka bumi, Sangiran masih di bawah laut, belum terlalu di atas. Intinya ini lebih awal ya. Kemudian masa Mesozoikum ini punah. Kemudian digantikan masa Paleozoikum 66,5 juta ada kehidupan dari yang lebih kompleks lagi. Digantikan kehidupan dari yang lebih kompleks lagi. Sampai ke Miocene, Pliocene habis baru Sangiran muncul. Nah, sini semuanya mereka, intinya sebelum ada Sangiran ternyata ada kehidupan yang lebih awal. Waktu di Afrika, di Eropa yang kita di sana lebih awal kehidupannya. Sangiran belakangnya. Lihat. Kita kisah lagi. Ini ada teori Darwin, ada teori evolusi ya. Yang katanya kita berasal dari bangsa monyet, tapi tidak ada satu teori pun menyatakan kita dari monyet. Yang mana dari 6 juta tahun yang lalu hingga 2.500.000 tahun ada kehidupan itu bermula dari daratan Afrika. Jadi 6 juta tahun silam di Afrika ada tersier, lemur, Dropithecus sampai 2.500.000 tahun silam ada Australopithecus africanus sama Homo habilis ini. Jadi Africanus dikenal sebagai dari Afrika Selatan pemburu pertama kali di bumi pemakan daging. Jadi pemburu pertama kali pemakan daging. Di sisi lain ada Homo habilis pemakan segala. Dinamakan Homo, dinamakan manusia karena teman tulang kakinya tangannya sama dengan kita dan sudah berbudaya. Jadi Mas Purba yang berbudaya pertama kali di bumi adalah Homo habilis. Akan tapi proses evolusi yang terjadi di bangsa primata dari 6 juta hingga 2,5 juta ini hanya terjadi di Afrika karena jejaknya belum ditemukan di tempat lain di belahan bumi. Kemudian keadaan berubah sangat drastis ketika ada kemunculan Homo erectus di Afrika. Jadi mungkin dari habilis mereka menurunkan Homo erectus ini ya, berevolusi ya. Sejak 1.800.000 tahun akhirnya Homo erectus keluar dari Afrika, bermigrasi, ada yang Eropa, Asia Tenggara, bahkan sampai ke Sangiran. Sampai ke Sangiran kurangnya 1,5 juta tahun dan punah di Jawa sekitar 100.000 tahun punah ya, dengan kapasitas volume otak 1.100 cc tadi. Tapi beda lagi yang di Eropa. Di Eropa sana mereka berevolusi menjadi nama Homo neanderthalensis. Ini kalau saya bilang ini purba paling sempurna pada zamannya, karena di sana volumenya sampai 1.400 cc. Jadi Neanderthal ada di Eropa sekitar 120.000 tahun dan 35.000 tahun mereka juga punah. Jadi cerita dalam lini masanya ternyata tidak lebih dari 100.000 mereka sudah punah. 35.000 Neanderthal punah secara serentak, ternyata Homo sapiens sudah menguasai bumi. Ternyata 120.000 Neanderthal ada 120.000 Neanderthal ada di Eropa. Di
Di sisi lain, jenis baru namanya Homo sapiens sudah ada di Afrika sejak 130 tahun ada di Afrika. Jadi ada masa-masa mereka kebersamaan antara jenis lama sama jenis baru. Nah, punahnya jenis lama ada beberapa argumen. Mungkin si Neanderthal ini kalah bersaing dengan Homo sapiens. Itu dulu perang perebutan kekuasaan ya, karena Neanderthal pinter, Homo sapiens lebih pinter. Jadi ini 1400 cc, kalau Homo sapiens 1500 cc. Kalau benar-benar perang, jelas si sapiens lebih pintar dalam membuat senjata. Argumen yang kedua, Neanderthal ini mereka punah, kebanyakan mati di usia muda terserang penyakit. Karena apa? Di dalam tubuhnya ditemukan bekas-bekas penyakit. Atau mungkin Tuhan memusnahkan kehidupan yang lama dan digantikan jenis baru. Contohnya dinosaurus ada punah ya, dinosaurus ada punah dan masakan itu punah digantikan homo punah sampai ke generasi kita. Yang intinya sebelum ada kita ternyata di bumi tidak ada kehidupan yang lebih awal. Entah itu yang dinamakan homo kita nggak tahu. Yang memberi nama homo kan juga manusia sekarang. Kenapa dinamakan homo? Kenapa dinamakan manusia? Karena tulang-tulang tangannya, kakinya, giginya itu sama dengan kita, makanya dinamakan homo. Tetapi sekelas yang ada di Sairan, sekelas homo itu yang ada di Sairan, para ilmuwan itu menyatakan mereka ini masih mamalia atau hewan yang menyerupai fisik manusia saja. Ya, ini sekilas teori evolusi atau proses evolusi menuju manusia modern yang benar salahnya ya itu yang tahu dan kita tidak ada pada zamannya. Oke, gitu ya. Oke, kita geser lagi ke ruang berikutnya. Kita akan lihat lagi ada teori asal mula si homo itu dan ya. Namanya teori out of Africa. Asal mulanya si homo itu dan ini jutaan tahun yang silam seperti Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Jawa itu masih menyatu dengan benua Asia. Ini menyatunya pulau tersebut menjadi jembatan darat bagi si homo itu zaman ini ya. Dari Afrika mereka bermigrasi keluar dari Afrika. Ada yang Eropa, Asia Tenggara, bahkan sampai ke Sangiran. Jadi 1,8 juta mereka keluar dari Afrika sampai ke Sangiran. Sampai ke Sangiran kurang lebihnya 1,5 juta tahun dan akhirnya punah di Jawa sekitar 100.000 tahun punah. Setelah punah muncul lagi Homo sapiens dari Afrika. Ini lebih pintar ya, sampai ke Australia. Yang biru itu ya? Yang biru ini. Nah, ternyata semuanya berasal dari Afrika. Mungkin dulu Afrika data yang paling subur dan makmur. Meskipun sekarang kering dan tandus ya, samanya Sangiran punya lautan, tetapi kenyataan sampai sekarang ternyata juga kering dan tandus karena proses alam yang ini. Ini sedikit perjalanan atau mengenai teori out of Africa asal mulasi Homo dan Homo sapiens. Kemudian munculnya Homo sapiens yang biru ini ada dua teori yang berbeda ya. Ada teori kesinambungan setempat. Ya, jadi dari kesinambungan ini intinya menyatakan semua Homo sapiens itu berasal dari Homo yang berevolusi di suatu tempat. Contohnya orang Eropa itu berasal dari Homo yang menjadi Homo sapiens di Eropa. Orang Afrika, orang Asia juga demikian. Tapi beda lagi teori penggusuran ini. Nah, jadi teori penggusuran ini intinya menyatakan seluruh Homo selain Afrika mereka punah. Yang ada hanya Homo yang ada di Afrika. Kemudian yang di Afrika mereka berevolusi menjadi Homo sapiens baru keluar lagi dari Afrika. Gitu. Jadi yang satunya Homo sapiens berasal dari suatu tempat, berevolusi tempat ya. Yang satunya semuanya berasal dari Afrika. Kemudian di tes DNA setelah genetika telah dibuktikan bahwa seluruh manusia di dunia berasal dari satu ibu yang dunia tinggal di Afrika. Ini menurut teori penggusuran. Jadi muncul Homo sapiens ada teori yang berbeda, satu dari kesinambungan sama teori penggusuran. Tapi ini hanya sebatas teori, benar salahnya hanya Tuhan yang tahu. Oke, kita geser lagi. Kita menuju ke sejarah ya, dari pelajaran sejarah. Nah ini kita simpan lagi. Namanya Eugene de Bois, di ilmuwan dari Belanda yang melakukan penelitian pertama kali di Indonesia. Ini melanjutkan teorinya Darwin ya, pertama dari Eugene de Bois. Singkat cerita, tahun 1891 di Trinil, De Bois menemukan ada tulang paha bagian kiri sama atap tengkoraknya. Tadi yang saya bilang, yang pertama namanya Homo sapiens, kemudian menjadi nama Pithecanthropus erectus. Sampai Sangiran ternyata menjadi nama Homo erectus. Ini yang di Trinil. Kemudian yang di Sangiran ini, yang di Sangiran, namanya BNR von Koisman, orang Jerman ya. Kalau di Trinil orang Belanda, Sangiran orang Jerman. Singkat cerita, tahun 1934 datang ke sana melakukan penelitian bekerja sama dengan Lurah Sangiran. Ini almarhum Mbak Toto Marsono. Ini yang merintis Museum Sangiran. Ini Ramkal yang merintis Museum Sangiran, yang mana dirintis mulai tahun 1974 hingga sekarang.
Tetapi nama Toto Marsono dalam catatan sejarah nggak nampak ya. Harusnya ini ikut nampak karena mereka yang merintis Museum Sangiran sampai sekarang. Oke, ini ya kemudian diteruskan sama murid-muridnya di sini dari Indonesia ya, para agawanya ada Bapak Ari Widianto, mereka ada kayaknya pensiun ya, dinanti sama yang muda-muda masih yang sekarang. Oke, kita geser lagi ke ruang berikutnya. Kita geser lagi. Nah ini ada gambaran lahar kali. Jadi tidak mungkin ketika gunung beraktivitas laharnya itu sampai berkilo-kilo, nggak mungkin ya. Jadi cuma mengalir. Makanya diperkirakan saya itu ada gunung berapi purbanya. Intinya musuh bijinan di atas lahar vulkanik. Jadi ketika beraktivitas itu laharnya cuma mengalir. Gambar seperti itu. Kita kesini, kita menuju ke fosil yang boleh disentuh ya. Ini ada koleksi fosil gajah purba yang boleh disentuh. Ya. Ini ada tulang paha bagian kiri, ada gadingnya, ada paha kanan, ada turatannya di atasnya. Ini juga gadingnya. Ini koleksi fosil gajah purba yang diperkirakan usianya 500 tahun yang boleh disentuh. Ditemukan di lapisan tanah Grensberg ini. Bisa nih, itu yang pembatas antara rawan daratan keras. Maksudnya ini. Jangan tahu gede kan? Gadingnya ini gede. Nah, gadingnya ini. Ini gadingnya nih. Ini gadingnya. Ini yang pembatas seperti ini. Harus ada seperti ini. Itu ada sebagai pengobatan alternatif. Yang keracunan tadi. Ya. Kalau ini sampai sekarang kan di Subenir ada yang menjual dalam kemasan batu akik sama pipa mas ini. Di Subenir ada beberapa. Jadi yang kecil-kecil dimanfaatkan untuk buat batu akik sama pipa rokok. Jadi bedanya kalau gading sama tulang. Kalau gading aja ini kalau bibir kita basahin, kita tempel pasti dia menyerap. Jadi mereka memiliki senyawa penyerap. Gitu. Beda kalau tulang. Kalau tulang itu tempelnya langsung jatuh. Makanya sampai sekarang warga lokal masih digunakan untuk pengobatan alternatif nyedot racun. Jadi kita kesengat kalcingking, kelabang kita tempelin ini mas, sembuh. Oh. Karena mereka memiliki senyawa penyerap seperti magnet. Dan bisa benar bisa lihat atau bisa menilai oleh kemasan batu akik atau pipa rokok agak terjangkau. Oke, kita geser lagi. Kita atur ke bawah ya. Oke, kita lihat ini tadi sambungan dari polanya Homo neanderthal sama musuhnya Grensberg ya. Jadi tadi yang terakhir di Eropa namanya Homo neanderthal. Mereka ada di Eropa sekitar 120.000 tahun ya. Kemudian jenis baru namanya Homo sapiens sudah ada di Afrika sekitar 130.000 tahun. Jadi ada masa-masa mereka hidup bersamaan. Mungkin juga punahnya karena bersaing hidup dan karena perebutan kekuasaan, atau memang yang kedua mereka memang dipunahkan sama tuanya untuk diganti jenis baru karena di dalam fosilnya ditemukan bekas-bekas penyakit di usia muda ini. Jadi munculnya Homo sapiens sama punahnya Homo neanderthal. 35 tahun mereka punah, akhirnya mereka sudah menguasai bumi untuk Homo sapiens jenis barunya. Oke, nah sini ada gambaran pemburu atau diburu. Nah, ini
mereka menggambarkan kehidupan keseharian mereka berkelompok dalam mendapatkan hewan-buruan. Jadi pinternya masih sebatas ini membuat bola batu, kemudian membuat tongkat untuk berburu. Jadi ini mau menangkap usaha hutan sama harimau. Tentunya kalau harimaunya mati juga dimakan si manusia purba. Tapi sebaliknya kalau manusia purba yang mati juga dimakan harimau. Jadi merebutkan usahanya. Jadi meskipun mereka disamakan dengan temuan aslinya para dan kita. Ini tingginya sama persis seperti ini gitu. Sama setara gitu ya. Tapi dia lebih suspek, lebih ramping ya karena mungkin benar tiap hari. Iya. Hanya volumenya berbeda, volumenya terbatas karena dari ilmuwan masih menyatakan mereka ini masih mamalia atau hewan yang menyerupai visi manusia saja gitu. Beda dengan kita. Oke, satu lagi ada rahang bawah gajah sekunder ya. Ini rahang bawah besar sekali ya. Coba lihat rahang ini rahang ini mulut bawahnya. Nah, mulut bawah. Dia kalau nafsu kita langsung masuk dalamnya gitu. Ini rahang bawahnya gajah sekunder. Oke, kita geser lagi. Yang takut sama mama. Sini cek. Orang kayaknya. Yang kayaknya. Iya. Kayaknya seperti dia mau berburu harimau itu. Yang serem tuh. Kayak masuk ke serem. Yang serem. Jadi gitu. Action tangannya action gini loh. Senyum. Oke, kita foto sama adik. Kita foto sama mama. Itu adik kecil tuh. Nanti mama di sana akan begini. Pura-pura ngobrol. Hai, di sana. Jadi ini ada alasan umurnya pendek ya. Mereka belum berpakaian, dari makanan masih bercinta. Kalau cantik tadi perlu bikin. Ya, kita turun sini. Dari sini mbak, kelihatan mukanya nih filmnya. Pura-pura ngobrol, kenalan, gitu. Beri foto bagus. Ayo sini. Ayo bagus nih. Itu cuma patung, nggak apa-apa. Cuma patung ya. Enggak hidup. Tatung di sini, ya tatung di sini. Coba. Nah, ini ada koleksi ya, ada tanduk rusa, ada tanduk perbu. Koleksi lagi sudah pasnya atas kiri ada berbahaya. Ya, gambaran dari pinternya masih sebatas ini. Pinternya sebatas membuat alat budaya dari batu. Mereka memangkas, membuat bola batu, alat serpeh itu contohnya. Jadi pinternya masih sebatas ini membuat alat budaya. Batu mereka memangkas ya, membuat alat serpeh, kemudian bola batu, spatula dan sebagainya. Hanya seperti ini. Dari batu mereka memangkas juga dari batu juga. Itu hasilnya. Ada. Oke, satu lagi ada gambaran kegiatan ekskavasi. Nah, ini ada gambaran tanah sangiran ketika digali. Jadi ada gambaran kegiatan ekskavasi yang mana ini ketika digali itu tanahnya bentuknya berlapis-lapis seperti pelapis. Makanya sangiran digunakan sebagai pusat penelitian baik dari para arkeolog, para geologi dalam sangiran melakukan penelitian seperti ini. Dari masifat setiap 20 cm diteliti ya tanahnya misalnya. Dan ini ada foto-foto lama tentang ekskavasi ya, foto-foto lamanya di sini. Seperti ini kurang lebihnya. Bahkan warga, Bentar, Bapak, ayo. Enggak, aku nggak mau. Oke, kita cek lagi. Oh, sepanjang kan? Sampai.
fosil manusia purba yang pertama kali ditemukan di Indonesia adalah Homo wajagensis tahun 1888 di daerah Tulungagung, Jawa Timur, di Gunung Wajak ya. Tetapi setelah diteliti ternyata mereka ini keterangan sudah menetap dan bercocok tanam. Jadi manusia modern ya. Beda yang ditemui di Sangiran. Meskipun Sangiran belakangan, tapi jenisnya itu paling tua dari Megatropus, itu dari Sangiran. Tapi yang pertama kali yang muncul ya di Gunung Wajak di Jawa Timur. Jadi jenisnya jenis Homo sapiens. Kita isi lagi. Di sini ada replika ya, replika lagi. Jadi penelitian terus berlanjut, akhirnya ada temuan tengkorak manusia, tapi bukan purba ya, dari manusia modern di Pacitan, Jawa Timur dan Gunung Kidul. Setelah diteliti, dibaca replika di sini ya. Setelah diteliti ternyata mereka ada golongan kita. Jadi mereka ada mengenal adat budaya yang lebih maju ya. Jadi kita ada yang sudah meninggal, sudah ada penguburan. Salah satunya dikubur dalam ringkuk seperti bayi dalam kandungan. Katanya biar kembali suci. Jadi sudah mengenal animisme dan dinamisme. Beda di Sangiran. Kalau Sangiran itu mati ditinggal ya karena mereka masih hewan ya. Tapi setelah dari sini ternyata di Pacitan, kemudian di Gunung Kidul, ternyata mereka sudah golongan kita. Usianya sudah 7.000 tahun, termasuk ras monolit atau individu Australiawa. Dari sinilah yang diyakini sebagai cikal bakal penduduk Indonesia sampai sekarang dari sini, dari Pacitan, dari Gunung Kidul, karena mereka sudah lebih maju. Oke, satu lagi. Nanti tentang manusia Flores nanti kita jelaskan di ruang pamer 3 ya. Nanti kita di podcast dibuatkan replika atau patung tentang Homo florensis. Kita lanjut lagi ke ruang pamer 3. Ini ada gambaran kegiatan konservasi ya. Ada selesai. Ini ada bilang cara menangkis ya. Dari makan sama satu. Jadi ada gambaran kegiatan konservasi itu bukan di Sangiran dan ini. Ini cukup luas areanya. Biasanya 2,5 meter. Tapi mungkin pas digali ada temuan diperlebar, diperluas. Ternyata tidak terlalu dalam ya. Ini 2 meter. 1,5 meter atau 1 meter. Sejarah Sangiran ya. Ini dari laut, menjadi daratan tadi. Ini Mas Boba menangkap hangat. Gila ini kesini ke situ. Untung gak kena tombaknya si Mas Boba. Kalau tombak dia. Untung kamu kena tombak ya. Hampir saja kamu kena tombak. Awas, hati-hati, awas. Oh, bukan. Ternyata sarana gajah di pinggir jurang ya. Akhirnya tertabur terakhir gajah pun ternyata juga dimakan ya. Oke, kita akan menuju ke ruang pamer 3 ya, ruang terakhir. Kita naik keluar dari bawah tanah. Nah, kita naik ke atas. Tanah ya.
Paham kok. Di sini nggak aman buat ganti. Nah, Kemudian ganti. Ini rekan yang kita kunjungi tadi itu maksudnya di ketika kalau dulu sebelum corona bisa parkir ke dalam, tapi setelah corona diserahkan sama desa ya, kalau sama desa parkirnya berada pemerataan. Karena kita tadi masuknya dari bawah kan itu ya, melingkar. Kita mau masuk ke kerucut. Kalau dulu tahun 83 langsung dari bawah ya langsung naik ke atas ke gunung ini. Tapi setelah tahun 2011 diubah melingkar, 2007 diubah melingkar. Kita mau masuk ke kerucut ini. Ya, masuknya kita. Oke, next kita geser lagi. Mungkin orang terakhir teman-teman dan masa kemasan. Ini ada replika temuan sejauh ya, jadi memang di Selat Sengran ada tempat lain ditemukan, contohnya di Trinil, masa macan, mengandung haru. Tetapi Sengran jumlahnya paling banyak ditemukan. Sesuai. Jadi di antara teman-teman yang paling komplit yang ditemukan di Sengran tahun 69 disimpan di Museum Jogja Babin ya. Ini yang mendunia ya dari PT Kanopi menjadi nama Gunung Agung tadi. Museum Jogja Babin. Oke, satu lagi ini ada tanduk kepada besar sekali. Oh, sampai belajar yang kecil, yang kecil, yang kecil, itu yang kecil. Satu lagi yang belum saya jelaskan tentang manusia Flores yang kalau dulu resetis ini ada umum Flores atau manusia yang berukuran mini. Ini badannya rata-rata 106 cm dengan kapasitas volumenya 380 cc kecil sama seperti mereka di bawahnya. Jadi meskipun volume tak kecil dia tergolong cerdas ya, dia bisa membuat tongkat untuk berburu. Yang konon katanya untuk keturunannya sampai sekarang masih ada di Flores karena sebelum corona saya dapat info dari pengunjung dari 5 pengunjung lebih ya mengatakan mereka masih ada di Flores. 1 tahun kemarin bulan puasa ada orang Flores dan Sengran menyatakan iya mereka masih ada di tempatnya. Tapi mereka ini primitif ya, kalau siang mereka sembunyi di pedalaman ya, sembunyi kalau malam baru keluar dari makanan. Jadi sedikit cerita tentang ilmu Flores atau maksud Flores ya, jadi ada di sana. Ternyata untuk generasi keturunannya masih ada di sana sampai sekarang. Hanya kecil-kecil ya, 106 atau 1 meteran. Ini sengaja gambaran masa kemasan Homo erectus atau masa kemasan Sengran. Jadi masa kemasan semua makhluk sangat tercumbi dari segi makanan. Baik dari manusia turbanya, hewanya, dari makanan sangat melimpah. Makanya dimakan masa kemasan. Jadi rantai makanan tercukupi. Ini ada salah satu lukisan 3D yang dari Sengran memang bagus sekali. Kita berada di bawah kerucut di bawahnya.
Ini pintu masuk museum tahun 83. Sekarang dijual jadi profil Sangiran. Museum paling terkumpul yang di Sangiran. Yang pelan 3 dari bawah langsung ke atas. Itu masuk dulu museumnya kecil. Sekarang dijual di sini museum paling populer. Monggo sebelum pulang bisa foto sini untuk kenang-kenangan karena ini adalah museum paling terpopuler dan sudah foto sini berarti sudah mampir ke Sangiran. Iya. Arsya. Oke, baiklah semuanya orang 1 sampai 3 sudah kita kunjungi. Saya selaku pemandu mengucapkan banyak terima kasih dan berkunjung di Museum Sangiran. Saya doakan semoga dalam melanjutkan perjalanan di pelajaran selamat sampai tujuan. Akhirnya saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain kesempatan. Oke.